dari Bapak Handoko. Halo Pak Handoko. Ya, shalom semuanya pagi. Halo Pak, silakan Pak, waktu dan tempat saya berikan. Saya bisa share screen-nya ya? Tolong share screen-nya bisa ya? Bisa Pak, sebentar ya, nanti tim screen Oke. bantu. Masih belum bisa ini saya. Masih jadikan co-host ya? Karena ini belum dijadikan co-host. Jadi saya belum bisa share screen-nya. Udah tuh Pak, udah dijadiin co-host Pak, si Bapak. Udah coba, coba Pak. Coba lagi ya. Oke, ya, Thank- thank you. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya Handoko. Kita kembali lagi ketemu. Terima kasih buat Pak Marti dan tim yang kasih kesempatan buat apa membagikan pengalaman perjalanan hidup bersama Kristus. Saudara, kalau yang lalu saya menceritakan mengenai bagaimana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita, kita akan bahas hal yang lebih dalam daripada itu, sama firman-firmannya, tapi bagaimana kita menerapkannya dalam tiap-tiap kehidupan kita dan setiap kejadian kita. Karena kekristenan itu 99% kalau kita mendapat satu rema, sesuatu pengertian, tapi kita nggak bertindak, nggak ada gunanya gitu loh. Biarpun kita mendengar suara Tuhan, handoko belok kanan, tapi kita tidak mengeksekusinya, nggak akan terjadi apa-apa. Atau kita klaim ayat-ayat firman dalam nama Yesus Tuhan ngomong nubuatan ini cuma mengatakan nubuatan-nubuatan yang sudah kita terima toh tanpa kita bertindak tidak ada gunanya firman itu. Jadi firman itu 99% itu tindakan, 1% itu rema yang kita sudah terima. Nah, ini yang harus kita saudara pahami karena selama saya mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita harian, waktu firman itu jelas kita dapetin dari hamba Tuhan yang sudah kredibilitasnya terakui, atau kita mendapatkan firman dari rema dalam kehidupan kita, atau kita dapatkan sesuatu yang luar biasa tanpa saya mengeksekusinya, nggak akan terjadi apa-apa. Biarpun itu janji Tuhan, udah. Tuhan sudah janji. Aku masuk tanah perjanjian. Tuhan udah janji. Tapi kita nggak eksekusi, berjalan dan menurut ketetapannya dia, kita nggak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Meskipun itu sudah eh, ada pengorbanan, ada ada perjalanan ketaatan, tapi kita nggak akan pernah masuk tanah perjanjian kalau kita nggak mengeksekusinya dengan benar sesuai daripada kehendak Allah. Nah, ini yang saya sedang akan bagikan kepada saudara, bagaimana kita mengeksekusi setiap firman dalam kehidupan kita, bukan dengan mencarinya melalui ritual-ritual pelayanan, doa-doa pagi, puasa, enggak. Tapi kita mencarinya karena pelayanan, doa pagi, ketaatan, perpuluhan, persembahan itu hanya dampak dari Kristus yang hidup dalam kita. Itu ritual-ritual kita itu hanya dampak atau ucapan syukur kita menerima apa ya, kesaksian-kesaksian Allah melalui kehidupan kita, lalu kita bisa mengucap syukur melalui ketaatan kita dalam perpuluhan, ketaatan kita dalam melayani, ketaatan kita melakukan itu, tapi bukan goalnya, bukan itu, sehingga kita nggak akan pernah kecapean melakukan hal-hal itu. Karena apa? Itu hanya dampak ucapan syukur kita, bukan inti penyembahan kita. Nah, yang kita sedang kejar dalam hidup kita adalah inti sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya, sehingga kita bisa menikmati hidup kita itu enak, ringan, damai sejahtera, sukacita, bahkan masalah seberat apapun, ya kita menghadapi, aku tahu, udah tahu kok jalannya Yesus, habis ini ke kanan, habis ini ke kiri, habis ini. Kalau saudara masuk ke sebuah kota, waktu saudara ada di kota yang baru gitu ya, masuk ke sebuah kota, terus masuk ke kota yang baru, saudara pasti pertama itu, aduh ini kemana ya? Aduh ini kemana ya? Bingung aja saudara pasti. Ini kemana ya? Saudara ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang saudara, karena saudara nggak tahu kok jalan-jalan di kota itu.
Tapi waktu saudara sudah hidup 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah jalan, saudara nggak akan pernah dengan berpikir lagi, ya apa, nggak ada. Refleks saudara udah tahu habis ini kanan, habis ini kiri, habis ini belok kiri. Kalau saudara benar-benar hidup sama Tuhan, jalan sama Tuhan, saudara nggak khawatir lagi. Karena apa? Biarpun pintu itu kelihatannya tertutup, saudara tahu, oh di situ ada celah yang nanti aku bisa masuk ke sana. Oh gang itu nggak buntu, di situ ada lubang yang aku bisa masuk ke sana. Saudara nggak akan pernah khawatir. Karena apa? Saudara tahu jalan-jalannya Tuhan. Nah, untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan inilah kita perlu belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh, yaitu pribadi Kristus. Di Ibrani 12 ayat 14 katakan seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Kita mikir ngejar kekudusan itu gini, waduh, kita kejar kekudusan, puasa, doa, pelayanan. Kita diperhamba dengan hal-hal ritual, mengejar kekudusan melalui hal-hal yang apa ya, eh, sesuatu yang kelihatannya terlihat, tapi itu nggak rohani gitu loh. Karena apa? Bisa aja saya pelayanan itu untuk memfasilitasi kesenangan saya. Saya saja menabur, memberi hanya untuk memuaskan harga diri saya, biar terlihat. Itu saya lakukan semua dulu, gitu loh. Saya pelayanan saya untuk apa? Ini aku pingin khotbah, aku pingin dilihat. Banyak hal hanya untuk ambisi-ambisi sesaat yang untuk supaya saya kelihatan rohani dan saya juga berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkenan dengan apa? Memuaskan kehendak daging saya. Itu yang membuat saya itu kecapean di situ gitu loh. Jadi di sini kita harus tahu, jangan mengejar kekudusan seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka taat akan hukum-hukum Allah dengan kekuatan dirinya, sehingga waktu mereka sudah mentaati, aku bisa gini, dia merasa benar sendiri, dia merasa hebat, dia merasa paling rohani. Pribadi Kristus kasih kelembutan, kerendahan hati, kesabaran itu tidak ada. Saudara lihat kan banyak itu orang-orang yang pelayanan, orang-orang melakukan firman, ketaatan-ketaatan firman, tapi waktu mereka sudah melakukan ketaatan-ketaatan itu yang terjadi apa? Kesombongan, harga diri, ego mereka itu ada dalam diri mereka semuanya. Halo, tes. Ya, Nyambung enggak ya? ada Pak. Nyambung, nyambung Pak, nyambung. Agak delay Ini sedikit sih, tapi nggak apa-apa. suaranya kecil atau gimana, Pak? Besar Pak, oke kok kalau di saya oke. Cuma Nah, tadi agak sendat-sendat, nggak apa-apa. Masih oke. oh ya. Ya, PowerPoint-nya kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. PowerPoint-nya kelihatan ya? Iya, Oke. kelihatan Pak, Ya. kelihatan. Jadi, saudara lihat para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengejar kekudusan melalui ketaatan mereka pada hukum-hukum Allah. Dan apa yang terjadi para ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka mengejar itu dan akhirnya kesombongan, harga diri, ego mereka merasa paling benar. Semua yang terjadi saudara lihat, mereka mereka taat dalam semua hukum Tuhan, tapi buahnya buah daging. Egois, merasa benar, merasa paling rohani, merasa paling hebat, merasa nggak bisa ditegur, Kristusnya nggak muncul. Pribadi Kristus kasih kelembutan nggak muncul. Berarti kan ada yang salah. Nah, masa kita melakukan mencari kerajaan Allah dan kebenaran melalui jalur itu juga, yang sudah salah kok mau cari itu juga. Lah, kita mari saudara cari jalur yang berbeda, yang seperti apa yang Tuhan mau. Jalurnya apa? Mengejar kekudusan melalui Kristus, karena Roh Kudus itu satu-satunya roh yang bisa memberi kita kekudusan. Saya ulang, Roh Kudus adalah satu-satunya roh yang menguduskan dan memberi kita kekudusan. Jadi kalau saudara melakukan ritual, melakukan pelayanan, melakukan ketaatan tanpa Roh Kudus, akhirnya buahnya daging juga. Jadi satu-satunya saudara untuk melakukan ketaatan hanya melalui Roh Kudus, melalui pribadinya Kristus itu dengan menyangkal diri memikul salib karena kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Jadi untuk memperoleh kekudusan yang berkenan di hadapan Tuhan hanya satu melalui rohnya. Nah, ini yang harus kita kerja karena banyak orang melakukan semua pelayanan, melakukan apa mujizat, usir setan, bernubuat, melakukan semuanya
bahkan membagi-bagikan segala sesuatu sih rohnya itu dalam kita, maka sia-sia, tidak ada faedahnya. Biarpun kita menguasai semua bahasa Alkitab, biarpun kita melakukan apapun dalam hidup ini, tapi kalau kita tidak masuk kepada apa yang Tuhan mau. Halo Pak Handoko. Wah, maaf ini agak putus Ya, agak delay. ya, Oke. putus-putus nih jadinya. Ya udah oke Pak. Oh, ya ada delay. Jadi, intinya saudara, per- eh, jadi intinya percuma kita melakukan ritual tanpa melalui rohnya ada dalam diri kita. Jadi, biarpun kita menguasai semua segala sesuatu, bahkan kita dibakar pun tanpa kasih, maksudnya tanpa pimpinan daripada rohnya, yaitu Roh Kudus yang ada pribadi kasih itu dalam diri kita, sia-sia, nggak ada faedahnya. Jadi, roh di dalam kita lah satu-satunya perkenanan Bapa kepada kita. Bahwa orang yang dipimpin roh pasti menghasilkan buah roh. Jadi kalau kita mau dipimpin roh, nggak ada cara lain kecuali kita menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri, mengosongkan diri. Dalam setiap persoalan kita, masalah kita sama istri, suami, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kita, masalah yang kita hadapi, terus kosongkan diri. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus mengosongkan diri. Kita benar nih, tapi kita mau mengosongkan diri. Terus biarkan Kristus, enggak, aku tetap akan mengasihi. Kebenaran kita bukan apa yang kita anggap benar lagi. Kebenaran kita adalah Kristus yang adalah kasih. Itu adalah mengosongkan diri. Jadi itu menjadi hukum yang pertama dan utama, kasih kepada Allah. Jadi kebenaran kita bukan apa yang kita pikirkan benar lagi, bukan. Tapi kebenaran kita adalah kasih yang adalah Kristus. Iya bodoh memang, memang, bagi orang dunia loh Pak, mereka yang salah kok kita yang minta maaf Pak, mereka yang salah kok kita harus memberkati lah. Memang bodoh Kristus itu, tapi di dalam kebodohan itulah kita melihat hikmat dan kekuatan Allah. Bagi orang yang nggak percaya memang itu bodoh, Kristus itu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya Kristus adalah kebenaran mutlak dalam hidup kita, kita akan melihat di situ kuasa dan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Jadi kebenaran itu bukan satu tambah satu, dua, enggak. Itu truth. Tapi kebenaran itu adalah Kristus, righteousness, sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ke, kebenaran itu bukan truth. Satu tambah satu, dua. Itu truth. Tapi kebenaran yang dimaksud di sini sikap yang benar. Di waktu itulah righteousness. Itulah Kristus. Nah, orang yang diri, dia tidak menganggap kebenarannya menjadi kebenaran dia, tapi kebenaran Kristus menjadi kebenaran dia, menjadi dasar pijakan dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini pasti orang akan melihat, aku lihat Kristus melalui kamu. Kamu itu direndahkan, kamu itu disalah terima, kamu itu difitnah. Kok kamu bisa mengasihi sih? Nah, aku melihat Kristus melalui kamu. Lah itu loh kebenaran, saudara. Di situ kebenaran. Jadi jangan kejar kebenaran itu sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang berusaha hidup kudus tanpa righteousness, sikap yang benar dalam di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya. Makanya semua orang yang dipimpin roh pasti dia anak Allah. Karena apa? Wajah Allah itu tercermin sama dirinya. Jadi jangan bangga di dalam saudara itu ada roh Tuhan. Ya. Aku bangga ada roh Tuhan. Apa gunanya punya roh Tuhan di dalam dirimu, tapi kamu tidak mau dipimpin oleh roh. Punya gembala tapi nggak mau digembalakan. Itu kan sebuah kebodohan. Punya suami tapi nggak mau menjadikan dia pemimpin. Itu kan kebodohan. Sama aja punya gembala tapi nggak digembalakan. Punya Roh Kudus dalam diri kita, tapi nggak mau dipimpin oleh roh itu sendiri. Ngikutin egonya tok, harga dirinya tok yang nggak ada gunanya. Jadi jangan merasa bahwa ada Roh Kudus jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan itu cuma waktu kau hidup dipimpin oleh rohnya. Kau punya Roh Kudus tapi nggak mau dipimpin oleh roh itu. Kau menyangkali Roh Kudus itu terus, ya nggak ada gunanya. Roh Kudus itu akan berduka terus. Kamu disuruh ayo mengasihi, terus udah itu membantah sana, membantah ngikutin egonya. Itu sama aja kau apa ya mendukakan Roh Kudus gitu loh. Ayo belajar untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus dengan terus
menyangkal diri, dan memikul salib. Terus saudara lihat nih di Kejadian 1 yang seperti yang terangkan bulan kemarin. Pada mulanya Kejadian 1 ayat 1 dan 3 katakan seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk, gelap kosong, gulita menutupi samudra raya, roh Allah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara lihat yang tanda kuning ini, apa? Yang saya blot kuning ini, di situ pada mulanya Allah Bapa, terus itu ada Roh, terus itu berfirmanlah Allah, firman itu Kristus. Ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Waktu tiganya ada dalam satu kesatuan, saudara lihat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, maka jadilah terang, akan sesuatu tercipta. Karena tak ada satupun yang diciptakan tanpa firman, tanpa Kristus. Jadi waktu ada Kristus, waktu ada righteousness dalam diri kita, maka terciptalah yang tidak ada menjadi ada. Mari kita belajar lagi di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulai bersama-sama. Tanpa dia tidak ada satu yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh dia, sang firman itu. Jadi batu penjuru saudara harus pada sang firman, yaitu Kristus itu. Firman yang jadi manusia. Jadi tidak ada satu pun yang dijadikan tanpa firman. Artinya apa? Saudara harus tertuju pada firman. Bagaimana firman itu nyata dalam diriku. Gimana aku mendapatkan firman ini? Gimana aku memperoleh sang firman ini hidup? Gak ada cara lain. Harus dipimpin oleh Roh. Waktu saudara dipimpin oleh pribadi Kristus, maka kebenarannya yang adalah buah Roh itu, wujud Kristus itu, kebenarannya itu ada dalam diri kita. Jadi, waktu saudara dipimpin Roh, maka kebenarannya itu akan nyata dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu saudara hidup dipimpin oleh Roh, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang memerintah melalui Roh-Nya. Dan di dalam pimpinan Roh-Nya itulah kita menghasilkan kebenaran, buah Roh yang menjadi wujud Kristus dalam diri kita. Lah, waktu wujud Kristus itu ada dalam diri kita, maka semuanya ditambahkan sang sumber Bapa menyediakan semuanya. Jadi di situ coba ya, cari kerajaan Allah, itu pemerintahan Allah, Roh, terus kebenarannya itu Anak, semua ditambahkan itu sumber, yaitu Bapa. Roh itu ada dalam satu kesatuan di dalam kita. Maka saudara lihat, mujizat itu ada. Karena apa? Karena Bapa melihat pribadi Anaknya dalam kita. Dan untuk Bapa melihat pribadi Anaknya dalam kita, nggak ada cara lain kecuali saudara harus dipimpin oleh Roh. Karena ini kerajaan Allah. Pimpinan Rohnya ini kerajaan Allah. Waktu saudara dipimpin oleh kerajaan Allah, saudara akan menghasilkan buah Roh. Gimana cara dipimpin oleh kerajaan Allah? Dipimpin oleh Roh ini gimana caranya? Nyangkal diri, mikul salib. Kebenaran itu menjadi yang terutama dan utama. Kristus harus menjadi terutama dan utama. Sangkal diri, pikul salib itu wajib. Saudara harus dipimpin oleh Roh. Karena kehendak Roh berlawanan sama kehendak daging. Jadi saudara harus mematikan kehendak dagingmu. Egomu, harga dirimu harus mati. Supaya apa? Kehendak Roh, yaitu pribadi Allah itu ada dalam dirimu. Waktu pribadi Allah itu ada dalam dirimu, kau intim nih di dalam keintiman ini. Jadi saudara nggak mungkin bisa berbuah sendiri, nggak mungkin. Buah itu hasil keintiman, saudara. Keintiman. Waktu saudara intim sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah buah, yaitu buah Roh. Begitupun dalam hidup kita. Waktu kita mengalami keintiman sama istri kita, maka terjadilah pembuahan. Itu yang terjadi. Begitupun waktu saudara menyangkal diri, memikul salib, mematikan daging saudara supaya kehendak Roh. Jadi ini saudara sedang intim dengan Tuhan. Inilah keintiman yang sebenarnya. Keintiman itu bukan soal pelayanan. Keintiman itu bukan soal puasa. Keintiman itu bukan soal perpuluhan. Bukan. Keintiman dengan Tuhan itu menyangkal diri, memikul saya, sehingga engkau satu dengan Tuhan, seperti pokok dan ranting yang adalah satu, tubuh dan roh yang adalah satu. Engkau menjadi satu dengan kesatuanmu dengan Tuhan inilah, dengan Kristus itulah
engkau akan menghasilkan buah roh, kebenaran itu, righteousness, sikap yang benar. Dengan sikap yang benar inilah maka yang tidak ada menjadi diadakan. Maksudnya segala sesuatunya ditambahkan padamu. Dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. 14 Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu struktur yang harus saudara pelajari benar, gimana Allah Bapa, Allah Roh itu menjadi satu kesatuan dalam hidup kita, dan disitulah ada perkenanan Tuhan. Saya mempraktekkan ini hampir 15 tahun, saudara. Bagaimana saya itu saya fokus bukan pada dunia pelayanan, saya fokus bukan pada dunia apa ritual-ritual itu, karena itu hanya dampak. Saya kalau sekarang ini melayani dengan sungguh-sungguh, saya khotbah menyiapkan firman dengan apa ya, mudah dan ringan. Karena apa? Menyiapkan khotbah itu tidak harus, besok khotbah, enggak. Saya nyiapin khotbah itu cuma setiap hari dalam hidup saya itu cuma nulis di mana di handphone saya itu hari ini kejadian ini. Waktu saya mau khotbah, saya rangkum semua kejadian saya, kehidupan yang terjadi. Oh, ini toh strukturnya Tuhan bicara. Tak saya sampaikan seperti ini yang kepada saudara. Karena ini perjalanan saya. Jadi saya melakukan ini sudah bertahun-tahun. Saya praktekkan ini bertahun-tahun. Jadi saya kenal jalan-jalan Tuhan itu kayak apa dalam hidup saya. Waktu saya kehabisan eh, tenaga, waktu saya lemah. Karena waktu saya lemah dan saya, udahlah Tuhan, aku lepaskan aja. Tuhan, aku ampuni. Di situ saya, loh, kok Isai ketemu ya mujizatnya? Makanya Paulus ngomong kan, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Artinya apa? Di saat dia serahkan itu pada Kristus, pribadi anaknya dengan mengosongkan diri, udah Tuhan, aku tidak mampu menghadapinya. Tapi aku percaya engkau melakukannya. Malahan terjadi. Bukan lagi, aku harus pengadilannya, aku harus lakukan ini ya. Bukan lagi dengan itu, tapi dengan pribadi Kristus yang mengosongkan diri itu. Dia melihat, ini yang terjadi dalam hidupku. Ini yang terjadi yang dalam hidupku. Itu yang terjadi, saudara. Terus biasanya Allah yang Esa itu selalu kita lihat jumlah Allahnya. Oh, Allah Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Oh, itu tiga. Kita ribut dengan Allah, tiga Allah yang ini nih. Ini bukan masalah Allah yang tiga atau apa, enggak, saudara. Tapi bagaimana dia bekerja dalam diri kita, itu yang jauh lebih penting. Jadi jangan ribut soal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tapi saudara nggak tahu cara bekerjanya dia. Jadi cara bekerjanya mereka itu dalam satu kesatuan tubuh, seperti tubuh, jiwa, dan roh yang adalah satu. Begitupun kita di dalam Kristus, kita harus tahu bahwa kita harus dipimpin oleh roh dia, supaya dalam pimpinan rohnya itulah pribadi anaknya, yaitu kebenaran itu ada di dalam diri kita. Dan waktu kebenarannya ada, maka sang sumber, Bapa itu menyediakan semuanya. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi seringkali kita doakan seperti yang saya terangkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Kita mengundang, datanglah Tuhan, aku mau dipimpin oleh rohmu, datang Tuhan. Tapi waktu kita dihina, direndahkan, kita marah-marah, kita menghina, bukan kehendak kehendak roh yang terjadi, tapi kehendak daging. Kita mengundang kerajaan Allah. Supaya kita ini, Tuhan, aku undang kerajaanmu, aku mau dipimpin oleh rohmu. Kita diperhadapkan sebuah masalah, yang terjadi apa? Bukan kerajaan dia, bukan kehendak dia, tapi kehendak daging kita. Kita marah-marah. Akhirnya apa? Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendaknya siapa? Bukan kehendaknya Allah yang terjadi, tapi kehendaknya kita. Harusnya, saudara, harusnya. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Waktu kau dihadapkan dengan sebuah masalah, kau harus menyelesaikan eksekusinya yang benar. Jangan cuma berdoa, toh Bapak kami yang ada di surga. Nanti lihat suami kita nggak benar, atau istri kita, atau teman kita, atau sahabat kita mulai menghakimi. Enggak bisa. Datang kerajaanmu, akhirnya apa? Saudara harus memakai kebenaranmu, bukanlah kebenaran, tapi kebenaran Kristus adalah kebenaran sejati. Enggak, aku tetap mengasihi dia. Itu kerajaan dia. Engkau dipimpin oleh pribadi Kristus. Nah, waktu engkau dipimpin oleh pribadi Kristus, maka kehendaknya yaitu pribadi Kristus ini ada, sehingga anaknya, kebenarannya itu ada.
Jadilah kehendakmu, maka kebenarannya itu kehendak dia di bumi seperti di surga. Terus udah itu, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, sumbernya itu ada gitu loh. Jadi kalau saudara berdoa Bapa kami, tapi eksekusinya waktu kerajaannya datang, saudara ngikutin kehendak dagingnya, nggak ada gunanya. Karena kehendak kerajaan tidak akan datang dalam hidupmu. Seringkali kita meritualkan doa Bapa kami. Oh Tuhan tolong Bapa kami. Amin. Tapi waktu eksekusinya, wah kita menghina orang, kita marah-marah, kita nggak mau melepaskan, mengampuni, merendahkan diri. Akhirnya kehendak daging aja. Terus dengan kehendak daging itu, kita minta berikan aku makanan yang secukupnya. Nggak bisa dong. Yang jelas kalau kamu melakukan kehendak kerajaan Allah, minta kerajaannya Allah datang, itu meskipun kemuliaan Allah, sehingga kehendaknya yaitu pribadi Kristus itu muncul, maka Bapa menyediakannya makanan yang ada. Jadi pastikan tiga ini ada di dalam doa Bapa kami yang kita praktekkan. Jadi jangan hanya cuma ritual saja, tapi kita mempraktekkan. Sehingga di Yohanes 14 ayat 2-3 bisa katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami di situ, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Wih, keren saudara, keren banget, keren. Saya menikmati persekutuan Bapa, Anak, dan Roh dalam hidup saya. Karena apa? Saya melakukan perjalanan ini, perjalanan Kristus ini. Karena goal saya bukan masalah pelayanan, goal saya bukan masalah bisnis, goal saya itu bukan masalah punya berkat apa enggak. Goal saya adalah Kristus dalam setiap kejadian hidup saya. Karena kami tahu dalam pimpinan rohnya inilah kebenarannya itu nyata-nyata hidup dari saya. Dan melalui kebenaran inilah maka semuanya ditambahkan. Melalui kebenaran itu yaitu Kristus itulah yang menjadi penginjilan kami. Kami tidak menginjil melalui hanya perkataan toh, tapi kami menginjil melalui kehidupan kami, teladan hidup kami kepada jemaat, kepada orang-orang sekitar. Saudara bisa tanya, keteladanan bagaimana kami hidup dalam Kristus itu akan berbicara lebih banyak daripada soal perkataan-perkataan saja, saudara. Terus, saudara, saudara bisa lihat di firman itu ada tiga, tiga kata firman dalam bahasa Yunani. Itu firman itu dalam bahasa Yunani juga disebut logos. Logos itu akal budi, ya kan? Akal budi inilah yang menjadi manusia. Itu Kristus itu. Logos itu menjadi eh, firman, firman yang menjadi manusia. Akal budi pikiran ide, ide Allah yang menjadi manusia. Ya Kristus itu. Kristus itu firman. Ya, tapi ada juga firman yang rema, ucapan waktu kita melakukan sesuatu. Oh, ini toh maksudnya. Itu rema. Terus ada juga firman yang grafe, yang tertulis. Jadi ada firman itu jangan lihat yang tertulis toh, saudara. Kristus itu, kehidupannya Kristus itu, cara hidupnya Kristus, itu adalah firman. Nanti ya, itu adalah firman. Terus udah itu ada juga firman yang lain, yaitu rema. Waktu kita mendengar, hayo lepaskan, hayo ampuni, hayo melayani, hayo. Itu rema, ada sesuatu penyingkapan. Oh ini toh maksudnya, itu rema. Itu firman juga. Terus ada firman yang grafe, yang tertulis. Itu ayat-ayatnya saudara bisa lihat di situ. Itu saudara bisa lihat di situ. Bahwa di situ ada di Yohanes 1 ayat 1 itu bagaimana firman menjadi manusia. Terus udah itu rema dengan perkataan-perkataan itu dan yang tertulis. Jadi jangan cari firman itu cuma yang tertulis toh. Oh, apa ya? Apa? Enggak. Tapi waktu kau hidup seperti Kristus hidup, itu firman. Kau harus cari itu juga. Waktu kau ada Kristus di dalam kamu, maka kau akan gampang menerima rema. Oh ini toh. Kamu gampang menerima rema. Lah melalui rema-rema itulah kau waktu baca Alkitab yang tertulis grafe. Oh ini toh maksudnya. Oh ini karena kamu membacanya melalui Kristus yang ada dalam dirimu. Tapi ahli Taurat orang Farisi kan enggak. Ahli Taurat orang Farisi tanpa logos, tanpa Kristus, tanpa rema, tapi baca grafe toh, tertulis toh. Wah, akhirnya berdebat soal yang tertulis saja.
merasa paling hebat, merasa paling rohani, merasa benar sendiri. Karena apa? Mereka fokus pada pengetahuannya toh yang tertulis. Harusnya mereka memiliki pikiran dan perasaan Kristus, logos dulu. Kristus itu harus ada. Terus dapat rema, waktu saudara dapat rema, saudara waktu baca yang tertulis, oh ini toh maksudnya, oh ini. Kau tercerahkan karena bukan yang tertulis yang menceritakan yang hidup, tapi yang hidup dalam kita menceritakan yang tertulis. Jangan dibalik, bukan yang tertulis menceritakan yang hidup, tapi yang hidup dalam kita, Kristus dalam kita lah yang akan menyaksikan yang tertulis. Jadi kita nggak meleset dengan yang tertulis karena apa? Kita mengertinya melalui Kristus yang hidup di dalam kita, gitu. Waktunya saya tinggal berapa ya, Bu? Kelihatannya habis ya. Ya boleh Pak. Ini lagi 9 menit lagi boleh Pak. Oke, ya. Ya, ini saya lihatkan kerajaan Allah itu 99% tindakan, action iman kita. Dan hanya 1% itu ide atau rema, teori. Kita bingung mencari rema, kita bingung mencari nubuatan dari si A, si B, si kita bingung didoakan. Tapi kita nggak bertindak, nggak ada gunanya. Kita maju ke depan, kita resting, kita ditumpangi tangan terus kita resting, terjatuh. Nggak, tapi kita nggak bertindak, nggak ada gunanya juga gitu loh. Jadi saudara lihat di situ di Matius 13, 44, 46 itu, saudara lihat. Kerajaan Allah itu orang menemukan harta karun. Wih, ini harta, ditutup dulu hartanya itu saudara. Terus apa? Nemunya itu mungkin cuma 1% yang dia, oh pengetahuannya, ih ini ya, ditutup harta karunnya itu. Lalu dia pulang, menjual segala miliknya. Itu kan 90%, 99% tindakan. Menjual semuanya. Melepaskan harga dirinya, egonya, emosinya. Semua dia lepaskan semuanya. Untuk apa? Ini kebenar harta karun tadi itu, untuk ladang itu tadi. Wih, aku harus melepaskan. Kebenaran Kristus itu menjadi terutama dan utama. Waktu saudara lakukan itu, saudara akan menerima harta karun itu. Sama dengan orang yang mencari mutiara. Dia menemukan mutiara yang indah dan ditemukan ini mutiara itu dan sangat berharga, maka dia menjual segala miliknya, semuanya dia lepaskan untuk membeli mutiara itu, untuk mendapatkan mutiara itu. Sama, waktu saudara menerima rema, menerima apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup saudara, dan saudara nggak mau melepaskan, nggak mau mengampuni hal-hal yang menjadi kekayaanmu, harga dirimu, emosimu, posisimu, jabatanmu, kau nggak mau, wah ini kan aku kan gembala, dia harus tunduk pada otoritas. Itu kan artinya kita nggak mau merendahkan diri dari jabatan kita. Padahal Kristus, ayo nak merendahkan diri. Enggak, aku kan suami. Enggak kan, aku istri paling benar. Sorry saudara, itu bukan kebenaran yang Tuhan mau. Kebenaran saya sama istri saya, saudara, sudah tahu kebenaran ini. Saya tidak lagi memikirkan siapa salah, siapa benar. Dalam pengembalaan, saya tidak lagi melihat salah atau benar. Dalam pengembalaan saya melihat kebenaran itu Kristus. Siapa yang bisa merendahkan diri? Ayo, itu ya kebenaran sebenarnya. Jadi tidak lagi menghakimi, kamu salah, kamu benar. Enggak. Kebenaran buat saya di pikiran saya ini adalah pribadi Kristus. Itu adalah kebenaran mutlak dalam hidup saya. Apapun kejadian-kejadian sepele dalam hidup saya, saudara, contoh ya, waktu itu eh, satu saat ini, satu saat ada apa ya? Oh, yang paling Pak Mardi waktu itu sebutkan juga, saya sampai lupa kalau nggak Pak Mardi ingetin, waktu Pak Mardi dan Pak Edilio ada di rumah, anjing saya itu ditabrak sama tetangga saya, saudara. Anjing saya ditabrak, saya lihat di CCTV-nya, nabraknya itu keras kayak sengaja gitu. Jadi anjingnya agak lari, tapi yang mobilnya itu tidak ngerem, tapi ditabrak, akhirnya kepalanya itu pecah gitu loh. Anjing ini masih baru, saya benar-benar disayang sama anak saya, udah benar-benar kita mengasihi anjing ini. Tapi saudara lihat, waktu dia ditabrak sama tetangga saya, respon saya sama istri saya cuma satu. Saya ngomong sama istri, sayang, kamu kasih sesuatu sama tetangga supaya dia nggak merasa bersalah. Saya ngomong itu, saya nggak sengaja, saya nggak bikin nyangkal-nyangkal diri, nggak, karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan buat saya sama istri saya. Istri saya suruh untuk memberi memberi sesuatu supaya tetangga saya itu nggak merasa bersalah gitu.
Padahal kalau kita nurutin itu anjing bukan anjing murah, saudara. Itu kalau nurutin ego saya, harga diri saya, dan itu anjing yang paling disayang sama anak saya itu bisa marah minta ampun. Cuma saya harus selesaikan sama anak Gracio, akhirnya Gracio bisa terima, terus kita bisa tetap baik sama tetangga. Saya nggak sengaja lakukan itu, ternyata Pak Pak Mardi melihat hal itu. Tapi itulah sebenarnya sesuatu yang nggak perlu diusahakan, karena kebenaran kita bukan masalah salah atau benar. Kebenaran kita adalah Kristus, kelembutan, kerendahan hati itu kebenaran. Bisnis pun juga gitu. Kalau ada orang nyakitin kami, bawa uang kami, kebenaran saya tetap mengasihi dia. Memang bodoh saudara ngikut Yesus itu. Tapi dalam kebodohan itu, kita melihat itu adalah kekuatan dan hikmat Allah gitu loh. Bagi orang nggak percaya itu bodoh. Tapi buat saya yang percaya, itu hikmat dan kekuatan Allah. Ini terakhir saudara ya. Saudara fokus ini ya. Ini terakhir. Saudara lihat di monitor. Saudara lihat. Ini terakhir. Saudara, kita ini diciptakan serupa dan segambar Allah. Setuju? Semua dari kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Saudara tahu, kaos tangan ini diciptakan serupa dan segambar tangan. Setuju? Kaos tangan ini diciptakan serupa dan segambar tangan. Untuk apa? Supaya tangan bisa memakainya. Supaya tangan ini bisa memakai. Oke? Bayangin, kalau kaos tangan ini dibuat dari besi, serupa, tetapi egois, harga diri, emosinya gede, nggak bisa dipakai. Begitupun saudara diciptakan serupa dan segambar Allah. Tujuannya apa? Supaya bisa dipakai oleh Allah. Kalau saudara egois, kalau sekalian nggak serupa dengan Kristus, lemah lembut, rendah hati, egois, Tuhan nggak bisa pakai saudara. Tujuan saudara sapu tangan ini, kaos tangan ini diciptakan serupa dan segambar tangan supaya tangan bisa memakainya. Begitupun waktu saudara diciptakan serupa dan segambar Allah, yaitu Kristus itu, tujuannya untuk satu, saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, menyangkal diri, memikul salib, lemah lembut, rendah hati itu. Saudara tahu, karya-karya Tuhan, nih aku memakaimu, ini aku menyaksikan. Tuhan memperlihatkan banyak hal. Karena tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Kaos tangan ini untuk tangan. Bukan untuk yang lain, bukan untuk mukul sesuatu, bukan. Kaos tangan ini untuk tangan. Begitupun tubuhmu, bukan untuk nurutin egomu, harga dirimu, pembenaranmu, bukan. Tubuhmu untuk pribadi Allah yang adalah kasih. Roh itu. Dengan dipimpin oleh roh itu, pribadi itu, dia akan memperlihatkan karya-karya ajaibnya melalui kehidupanmu. Jadi pastikan saudara, kaos tangan ini diciptakan serupa dan segambar tangan, tujuannya untuk bisa dipakai tangan. Dan kalau kaos tangan ini terbuat dari besi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada gunanya, kepanasan malahan tangan. Tujuan kaos tangan ini dibuat dari kain atau hal yang lemas, supaya apa? Supaya dipakai. Begitupun saudara diciptakan serupa dan segambar Allah, lemah lembut, rendah hati seperti Kristus. Mau di apa-apa yang dia lemah lembut, rendah hati, supaya apa? Bapa bisa memakai kehidupan anaknya untuk menyaksikan bagaimana kasih Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke.